Halo semuanya, perkenalkan saya JJ. Dan saya Brilian. Inilah Shh, It's All Around Us. Selamat datang di episode 3 Around Us, di mana kita akan mengupas kisah-kisah horor yang ada di sekitar kita. Kemarin kita sudah membahas tentang Conjuring dan beberapa fakta terkait kisah-kisahnya. Menurut JJ bagaimana? Menurutku Conjuring ini cukup menarik sih, karena tidak cuma ceritanya yang berdasar dari kisah nyata, tapi petualangan-petualangan dan kejadian-kejadian yang terjadi di ceritanya itu betul-betul seru buat dikupas. Nah, ngomong-ngomong soal cerita, hari ini kita bakal membahas terkait cerita horor yang ada pada lagu-lagu. Nah, kalau Brilian sendiri sering nggak dengar lagu? Dan kalau sering, pernah nggak dengar cerita-cerita horor dari lagu-lagu yang didengarkan? Nah, kalau saya sendiri itu pasti sering dengar lagu, kayak kita semua pasti sering dengar lagu. Tapi kalau cerita horor dalam lagu, nah itu saya nggak pernah dengar. Maka tanpa berlama-lama lagi, inilah 4 lagu tentang kisah horor versi Around Us. Lagu pertama ada lagu Sevilla dari Sheila on 7. Lagu ini dirilis tahun 2000 sebagai bagian dari album Kisah Klasik untuk Masa Depan. Nah, lagu ini tuh berdasarkan dari kisah gitarisnya Sheila on 7, yaitu Eros Chandra. Nah, kisah ini berdasar dari inspirasi pengalaman nyata yang dialaminya, yaitu seorang pendengar bernama Sevilla. Nah, dalam beberapa wawancara, Eros bilang bahwa Sevilla ini adalah sosok perempuan yang sangat mengagumi Sheila on 7. Dan untuk mengekspresikan kekagumannya itu, dia sering menelpon si Eros ini. Namun setelah beberapa waktu, Sevilla ini dikabarkan telah meninggal dunia sebelum sempat bertemu dengan bandnya. Jadi pada saat dia menelpon itu, kabarnya dia sudah meninggal. Nah, yang paling menyeramkan dari cerita ini adalah Sevilla itu meskipun kabarnya dia adalah arwah yang menelpon, dia selalu menelpon dengan nada yang lembut, penuh rasa kagum, seolah-olah dia itu masih hidup. Percakapan ini membuat Eros memiliki merasa aneh begitu, namun dia tetap menerima telepon dari si Sevilla dengan tenang. Nah, karena percakapan tadi, Eros menciptakan lagu Sevilla sebagai bentuk penghormatan dari sosok misterius tersebut. Lagu ini tuh jadi semacam pesan terakhir kepada Sevilla untuk dunia. Jadi ya lagu ini mungkin semacam penghormatan buat Sevilla biar dia tidak diganggu lagi gitu. Oke. Yang kedua, Thinking Out Loud. Jadi Thinking Out Loud, pasti kita semua pernah dengerin lagu. Suatu lagu yang romantis, karangan dari Ed Sheeran, penyanyi ternama di dunia. Nah, tapi tahukah kalian kalau di balik lagu Thinking Out Loud ini ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah, entah siapa yang memulai, dikabarkan kalau ada suara misterius di bagian chorus lagu tersebut. Kalau kalian dengar di versi MP3, kalian bisa dengar suara misteriusnya itu di detik ke-38. Nah, sedangkan bila kalian nonton video MV-nya, itu kalian bisa dengar suara misteriusnya itu di detik 45. Nah, di bagian chorus, tepatnya kata Baby My Heart, terdengar suara anak kecil yang turut menyebut kata heart setelah Ed Sheeran. Nah, tidak jelas sebenarnya suara siapa yang ikut terekam dalam lagu tersebut. Nah, salah satu produser ternama di Manila, namanya Luis Ascona, mengatakan bahwa suara Ed Sheeran di bagian tersebut memang agak sedikit bergetar. Nah, sedangkan untuk kesalahan editing, ia merasa itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau orang menyanyi dalam rekaman, itu mereka kan rekam dalam ruangan tertutup. Nah, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Ed Sheeran sendiri. Namun, dengan adanya rumor ini tentunya pasti makin banyak orang-orang yang kembali menonton video klipnya di YouTube maupun mendengarkan lagu tersebut. Jadi dia makin lebih ramai ya lagunya untuk didengarkan. Iya, betul. Iya. Nah, untuk lagu ketiga itu ada London Bridge is Falling Down. Ini adalah lagu yang populer di kalangan anak-anak di seluruh dunia. Nah, untuk ceritanya sendiri, pada abad pertengahan di London, sebuah jembatan megah berdiri kokoh di atas sungai Thames. Nah, masyarakat percaya
untuk menjaga kestabilan jembatan ini diperlukan semacam tumbal atau pengorbanan manusia yang disebut dengan immurement, yaitu praktek mengurung seseorang di dalam ruang tertutup sampai mereka mati. Nah, di sebuah desa kecil di daerah tersebut hiduplah seorang gadis bernama Eleanor. Eleanor ini adalah gadis yang sangat cantik sekali sampai orang-orang sekitar itu memberikan dia julukan My Fair Lady. Nah, suatu hari nasib malang menimpa Eleanor. Dia dijadikan tumbal untuk jembatan tadi. Nah, tapi setelah kematian Eleanor di jembatan itu, warga mengaku mendengar Eleanor bernyanyi di tengah-tengah malam, semacam kayak London Bridge is falling down, falling down, falling down. Mereka tuh percaya bahwa itu adalah Eleanor yang menangisi nasib tragisnya, mengingatkan pengorbanan orang-orang yang terjadi akibat jembatan itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, lagu ini malah dinyanyikan sama anak-anak tanpa mengetahui ada asal-usul seram di baliknya. Jadi lumayan serem. Oke. Terus lagu keempat, yaitu Nina Bobo. Jadi judul Nina Bobo itu diambil dari seorang anak perempuan namanya Helenina. Nah, yang merupakan blasteran Indonesia Belanda yang lahir pada 1871. Nah, ibunya yang bernama Mustika, yang berasal dari tanah Jawa, berprofesi sebagai penari. Kemudian ayahnya itu asal Belanda, namanya Kapten Van Rochnik. Nah, sejak kecil Helenina itu dikisahkan selalu susah tidur. Setiap mau tidur, dia itu selalu berontak dan menangis. Nah, supaya dia bisa tidur, akhirnya ibunya selalu menyanyikan senandungan kecil buat dia. Nah, lama-lama tiap mau tidur, Helenina jadi kebiasaan. Jadi kalau dia tidak dinyanyikan, dia tidak bisa tidur. Nah, karena kebiasaan ini, ayahnya minta ibunya untuk buat lirik penenang menjelang tidur. Jadi itulah lagu Nina Bobo supaya Helenina bisa tidur. Maka dibuatlah lirik Nina Bobo yang hingga sekarang didengar oleh masyarakat-masyarakat. Nah, pada 1875, Helenina itu sakit parah akibat demam tinggi. Akibat penyakit itu, Helenina menangis setiap malam. Lantaran sakitnya yang berkepanjangan, si ibu tuh setiap malam terus-menerus menyanyikan lagu Nina Bobo supaya anaknya bisa tidur. Nah, sampai akhirnya Helenina ini meninggal di tahun 1878. Dan usianya tuh waktu itu berusia 6 tahun. Nah, keluarganya sedih. Bahkan ibunya itu tidak bisa menerima kematian anak sayangnya itu. Sepekan setelah kematiannya, Kapten Van Rochnik yang ayahnya mendengar istrinya menyanyikan lagu Nina Bobo sendiri di kamar mandi. Suaranya itu menggema hingga keluar ruangan. Saat ditanya, istrinya mengaku mendengar almarhum anaknya menangis di kamar mandi. Sehingga ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo. Sejak peristiwa itu karena sedih dan merasa kehilangan, ibunya kerap menyanyikan lagu Nina Bobo selama bertahun-tahun hingga meninggal dunia di tahun 1909. Setelah kematian Mustika dan Helenina, ayahnya yaitu Kapten Van Rochnik tinggal sendirian di rumahnya. Sepeninggal kedua orang tersebut, konon banyak peristiwa mistis yang terjadi di rumahnya. Beberapa kali Kapten Van Rochnik mendengar suara bayi menangis. Hingga beberapa kali peristiwa tentang anak kecil menangis terbawa mimpi. Puncaknya pada suatu malam, Kapten Van Rochnik mendengar tangisan suara anak kecil lagi. Namun dia tidak peduli, dia mau langsung tidur. Karena diabaikan, Kapten Van Rochnik dibangunkan oleh tangan anak kecil berumur 6 tahun yang menangis. Dan diceritakan anak tersebut membangunkan Kapten Van Rochnik sambil mengatakan, "Papa, kok Papa nggak menyanyikan lagu lagi buat Nina?" Setelah malam itu pikiran Kapten Van Rochnik jadi terganggu. Akhirnya dia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo sendirian di kamarnya tiap malam sampai meninggal. Wah, cukup merinding ya. Nah, tadi kita sudah menceritakan beberapa lagu. Menurutmu JJ, mana yang paling berkesan dan alasannya apa? Nah, kalau saya sendiri mungkin London Bridge,
karena itu kan dasarnya tentang penumbalan manusia ya. Dan seperti yang kita ketahui, banyak cerita horor itu asalnya dari penumbalan-penumbalan. Nah, memang beberapa orang percaya kalau penumbalan-penumbalan itu baik seperti di London Bridge yang dia membangun jembatan, atau di bisnis itu bisa melancarkan apapun yang mereka mau lakukan. Tapi mereka lupa kalau harga yang mereka bayar itu sangat mahal. Itu menyangkut kehidupannya mereka atau bahkan orang lain yang tidak salah apa-apa juga ikut terdampak sama kelakuannya mereka. Nah, kalau Brilian sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri itu yang paling berkesan itu lagu Nina Bobo. Kenapa lagu Nina Bobo? Karena Nina Bobo itu merupakan lagu yang paling terkenal lah di Indonesia. Sering dinyanyikan oleh orang tua kepada anaknya, termasuk orang tuaku. Nah, setelah mendengar kisah Nina Bobo ini, saya jadi langsung takut dan merinding sendiri. Rasanya lagu yang tadi itu yang harusnya menenangkan dan penuh kasih sayang itu menjadi sesuatu yang menyeramkan dan membuat bulu kuduku itu berinding gitu. Jadi dua-duanya itu terkait lagu anak-anak ya yang menyimpan cerita horor. Iya, betul sekali. Oke, karena kita sudah membacakan cerita tentang lagu, ini saatnya untuk pembacaan cerita horor. Nah, cerita ini dari salah satu viewers yang sudah memasukkan ceritanya di Google Form. Inisialnya tuh Jeno. Nah, jadi waktu itu Jeno sedang mau mengerjakan tugas di kampus. Tapi karena butuh suasana tenang, Jeno memilih ruang kelas di lantai 3. Tepatnya di kelas 304. Nah, awalnya semuanya biasa saja. Jeno duduk di dekat jendela hanya ditemani suara angin dari luar karena AC-nya tidak menyala. Jam menunjukkan pukul 11 siang ketika dia mulai merasa ada yang aneh. Udara di dalam kelas tiba-tiba menjadi dingin dan Jeno merasa seperti diawasi. Saat dia menoleh ke papan tulis, Jeno melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ada tulisan samar di papan yang sebelumnya bersih. Tulisannya adalah keluar. Dan kemudian Jeno menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma tulisan yang belum dihapus. Dan kemudian dia coba hapus dengan tangannya dia, tapi tulisan itu malah semakin jelas. Kemudian setelah dia hapus-hapus, dia mendengar suara bunyi berdiri di belakangnya dia. Dengan jantung berdebar, dia menoleh dan ternyata salah satu kursi di sudut kelas itu berpindah sedikit. Seperti baru ada orang yang duduk di situ. Padahal dia tadi sendiri. Iya. Kemudian karena panik, dia buru-buru merapikan barang-barangnya dan bersiap pergi. Tapi sebelum dia pergi, suara lain terdengar. Kali ini kayak suara nafas berat tepat di belakangnya si Jeno. Dengan sisa keberanian yang dia punya, dia pelan-pelan melihat ke belakang dan ternyata ada sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri di sudut kelas dan membuat Jeno makin merinding. Karena itu dia langsung berlari keluar tanpa menoleh lagi. Nah, sejak saat itu dia tidak berani untuk sendirian di ruang 304 tadi. Tapi ceritanya ternyata tidak berhenti sampai di situ. Besok harinya dia menemukan papan tulis di kelas itu bersih kecuali ada noda kecil seperti kemarin yang tertulis kembali. Jadi cukup merinding. Saya sendiri tidak bisa bayangkan kalau terjadi di saya. Saya juga ya, dengan itu tulisan-tulisan di papan, ngeri sekali ya. Tidak masuk akal tiba-tiba muncul. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan like dan komen untuk bahasan kita berikutnya. Tekan subscribe biar gak ketinggalan episode Around Us berikutnya. Dan untuk teman-teman yang memiliki cerita horor, bisa mengisi G-Form yang akan di-share di grup WhatsApp UC People. Nah, terakhir, jangan lupa cek sekelilingnya kalian dan tetap hati-hati karena it's all around us.